warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi cerah ini kita masih dapat kembali berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita memohonkan kepada Allah agar kiranya selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasanya sebelum memulai pelajaran, marilah kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bapak absen terlebih dahulu. Cinta Putri Zakira, Ilham Eka Saputra ada? Tidak ada. Apa keterangannya? Lutfi Sastra Utama, kemudian Zaki Melodi, ada Zaki? Pergi. Apa keterangannya? Izin? Ada suratnya? Baik, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Fathu Mekah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 14. Bulan Juni 2021. Ini kita akan mempelajari tentang Fathu Mekah. Ada yang sudah belajar tadi malam tentang Fathu Mekah? Sudah? Oke. Baik, hari ini kita akan mengulas sedikit tentang peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah peristiwa sejarah keislaman yang terjadi, yaitu tepatnya pada tanggal 10 bulan Ramadan, yaitu pada 10 Ramadan 630 Masehi atau 8 Hijriah. Pada saat itu Fathu Mekah itu sebenarnya terjadi karena adanya pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini salah satu isinya yang ada dalam perjanjian itu yaitu melarang gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada bulan Zulqa'dah pada tahun 6 Hijriah. Sedangkan Fathu Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Itu artinya baru 2 tahun perjanjian itu dibuat itu sudah dilanggar. Padahal harusnya itu 10 tahun. Kemudian pengkhianatan perjanjian Hudaybiyah ini juga terjadi karena kaum Quraisy itu membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Sedikit kita ulas tentang kedatangan Rasulullah bersama para pasukan menaklukkan kota Mekah dari Madinah ke Mekah. Kedatangan pasukan Rasulullah dari Madinah ke Mekah itu berjumlah 10.000 pasukan dari Madinah ke Mekah. Dari 10.000 pasukan itu dibagi menjadi berapa kelompok? 5 kelompok. Dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama yaitu pasukan pimpinan Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pasukan pimpinan Khalid bin Walid yang
oleh Rasulullah itu, Lutfi jangan mainan pena, jangan mainan penghapus dulu ya. Yang oleh Rasulullah itu ditugaskan ke sayap kanan menunggu Nabi di sofa. Kemudian yang ketiga, pasukan pimpinan Zubair bin Awam, yaitu di sayap kiri. Tugasnya itu menancapkan bendera hajun. Kemudian yang keempat, pasukan pimpinan Abu Ubaidah yang ditugaskan oleh Rasulullah itu di sebelah utara tanpa senjata. Mereka itu ditugaskan tanpa senjata untuk masuk ke lembah sampai ke Mekah. Jadi mereka itu seperti mata-mata menyelinap seperti itu. Kemudian yang kelima, pasukan pimpinan Sa'ad bin Ubadah yaitu sebelah barat bersama kaum Ansor. Kemudian pada saat datang ke Madinah tersebut, kedatangan Nabi di Mekah itu, Nabi menggunakan pakaian kebesaran dan menunggangi unta. Kemudian setelah itu Nabi langsung tawaf sambil memegang tongkat di sekeliling Ka'bah. Kemudian kedatangan Nabi juga yaitu bertujuan untuk menghancurkan 360 berhala dihancurkan. Dan momen ini diabadikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 81, agar menjadi pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Saking peristiwa ini merupakan peristiwa yang besar dan peristiwa yang sangat-sangat bersejarah, jadi pelajaran bagi kita ke depannya. Kemudian kedatangan Nabi ke Mekah juga langsung, Nabi itu setelah tawaf itu beliau sholat di dalam Ka'bah. Ini juga Allah abadikan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian pada saat kedatangan rombongan Nabi Muhammad bersama 10.000 pasukannya ke Mekah, tanpa kedatangan beliau itu tanpa ada pertumpahan darah. Jadi mereka itu menaklukkan kota Mekah itu dengan cara datang berbondong-bondong. Jadi orang di Mekah itu dengan kedatangan mereka, dengan jumlah mereka yang sangat banyak, mereka itu sudah ketakutan seperti itu. Dengan cara seperti itu sudah mereka itu sudah dapat menguasai kota Mekah. Kemudian setelah tadi menguasai Mekah dan menghancurkan berhala, ada beberapa pasukan pimpinan tadi yang ditugaskan untuk menghancurkan berhala-berhala. Salah satunya itu Khalid bin Walid yang menghancurkan berhala Uzza di Nakhlah. Kemudian Amr bin As yang menghancurkan berhala Suwa di Ruhoh. Sa'ad bin Zaid menghancurkan berhala Manat di Musalal. Kemudian Khalid bin Walid mengajak penduduk Bani Jazimah untuk memeluk Islam. Ini karena kata Rasulullah, kalau kalian ingin aman, maka peluklah Islam seperti itu. Yang selanjutnya, karena Bapak rasa materi kita sudah cukup dulu pada hari ini, Bapak minta kalian untuk mencari nanti di rumah Quran surat Al-Isra dan Al-Hujurat ayat 81 dan 13. Ayat 81 dan 13. Ini adalah PR kalian untuk minggu depan. Silakan dicari, ditulis ayatnya, ditulis artinya, kemudian dihafalkan. Nanti minggu depan Bapak tanya, siapa yang bisa jawab, Bapak kasih reward. Oke, baik, Bapak akhiri dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Oke, baik, Bapak akhiri. Kita tutup dulu pelajaran kita dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.